Halo semua, di video kali ini kita akan mencoba langsung ya masuk ke dalam pemrograman Manim ya. Khususnya kita pertama ini akan coba yang sederhana dulu, kita mencoba menampilkan teks, lalu kemudian mencoba mengubah warnanya ya, lalu kita menempatkan misalkan di posisi tertentu ya. Di situ kita coba juga melakukan animasi terhadap teks tersebut. Nah, pertama-tama ya tentu saja kita menyalakan dulu ya VS Code-nya, Visual Studio Code-nya. Oke, setelah kita nyalakan, di situ akan tertampil seperti ini ya. Nah, biasanya yang bawah ini nggak akan muncul ya. Jadi misalkan masih seperti ini, saya close dulu, nah seperti ini ya. Di sini muncul welcome, ini saya close juga. Yang kita lakukan adalah kita buka file, di sini ada new text file. Atau Anda juga boleh langsung menggunakan shortcut Ctrl N. Jadi dari sini ya kita menggunakan Ctrl N. Nah, akan muncul seperti itu. Tampilannya di sini kita bisa memilih bahasanya, bahasa pemrogramannya apa gitu ya. Nah, perhatikan di sini belum ada nama yang untitled-nya, artinya file Python ini belum kita save ke dalam nama tertentu gitu ya. Sama lah waktu kita membuka Microsoft Word gitu ya, ketika dibuka kan juga masih namanya belum ada ya, namanya masih untitled ya. Ketika kita save dengan nama misalkan tugas sekolah gitu ya, baru nanti dia sudah save tapi dengan nama tugas sekolah. Ini masih untitled. Lalu kemudian kita pilih dulu bahasanya, select language. Nah, perhatikan bahasanya ini ada banyak ya, ada C++ dan yang lain-lain, tapi dalam Manim kita menggunakan Python. Nah, waktu saya ketik belum selesai pun dia sudah muncul ya. Oke, saya klik. Nah, ini sudah ya. Perhatikan bahwa di sebelah kiri saya sudah ingatkan di video sebelumnya, ini sudah harus sudah enable ya, sudah dinyalakan ya untuk extension ini ya, part ini. Oke. Nah, kembali ke sini. Ini masih namanya belum ada, boleh di-save dulu silakan ya, misalkan ke file, lalu kemudian mau save ya, mau save as, atau langsung save juga, ini juga boleh. Biasanya saya menggunakan Ctrl S supaya lebih cepat ya. Itu kan sama saja, save di dalam Microsoft Word juga sama ya. Ctrl S ya, lalu dia akan muncul ke folder di mana kita mau save, yaitu di sini sudah ada folder Manim ya. Perhatikan di sini ada beberapa file yang sudah saya coba, ini file Python-nya ya. Nah, ini ada folder media. Jadi waktu file Python ini nanti ketika kita generate ya menjadi video, nanti videonya otomatis akan masuk sini di dalam media ini. Oke. Nah, misalkan saya mau namakan file Python ini adalah tutorial pertama, misalnya begitu ya. Saya save ya. Ini udah ada tapi nggak apa-apa, kita save aja gitu ya. Oke. Jadi saya replace ya yang lama itu karena itu juga file mungkin yang saya gunakan buat latihan juga ya. Saya namakan tutorial. Nah, ini langsung namanya sudah berubah tutorial pertama ya Python ya. Lalu di awal-awal selalu harus kita ketik from manim import lalu bintang. Perhatikan semuanya dikasih spasi. Nah, ini di bawah sini ada tanda ini kalau kita klik ya akan kebuka. Nah, ini ada problem dan yang lain-lain. Ini bisa buat ngecek. Jadi kita buka saja supaya kita tahu ada problem apa tidak ya. Kalau misalkan from-nya ini saya ganti dengan huruf besar, jadi problem. Oh, jadi seperti ini, muncul langsung ya. Tapi kalau saya ganti dengan huruf kecil tadi ya, yang benar ya. Nah, ini nanti eh, tidak ada problem ya. Jadi di situ kita bisa aware mana yang salah ya di dalam waktu kita melakukan coding ya. Nah, from manim import ini sepertinya saya waktu baca-baca ya, itu seperti memanggil ya, ini kan kayak ada pustaka atau manim yang sudah kita install, dalamnya ada M object ya, ada mathematical object, lalu ada fungsi matematik, itu seperti di call, seperti semacam itu ya. Atau mungkin ada hal yang lain, mungkin saya kurang tahu ya, mungkin Anda bisa mencoba mempelajari lebih dalam ya, tapi yang pasti hampir semuanya kita harus ketikkan ini, from manim import, lalu ada bintang ya. Lalu yang kedua, di bawahnya langsung itu kita ketikkan kelas ya. Nah, kelas ini adalah nama video yang mau kita generate. Misalkan saya mau membuat video tutorial teks ya, tutorial teks satu misalnya, seperti ini. Lalu harus ada tanda kurungnya. Nah, waktu saya menekan buka kurung atau mengetik buka kurung, otomatis dia akan sama dengan tutup kurungnya bersamaan. Jadi nggak usah misalkan buka kurungnya saya ketik sesuatu, baru saya ketik lagi tutup kurung, nggak usah. Karena begitu saya klik buka kurung, dia otomatis tutup kurungnya juga sudah ada. Jadi sangat handy sekali ya.
Nah, di dalamnya harus kita ketikkan scene-nya. Seperti ini. Perhatikan waktu saya ketikkan ini muncul ya. Berarti ada ya di sini ya. Bisa kita gunakan di sini. Ada yang lain, tapi kita pilih yang scene-nya. Nah, paling kanan harus ada tanda titik 2. Ya, perhatikan tanda titik 2. Oke. Nah, ini masih ada problem karena memang setelah kelas itu harus ada define di bawahnya ya. Jadi belum selesai tapi dia sudah memberikan peringatan atau warning. Kita ke bawah, perhatikan waktu kita meng-enter setelah kelas dia pasti akan otomatis menjorok ke kanan. Karena memang harus ada menjorok ke kanan karena kalau di sebelah kiri gitu ya, itu nanti itu akan problem ya. Define itu def ya, definition itu harus di kanan. Kita ketik construct ya, construct lalu kemudian dalamnya self ya. Sebelah kanannya titik 2. Nah, seperti itu. Oke, kita ke bawah ya. Jadi memang standarnya seperti ini. Jadi from manim import, lalu ada tanda bintang ya, semua dikasih spasi, lalu ada kelas ya, tutorial ya, teks 1, Anda mau namakan yang lain juga boleh ya. Lalu di bawahnya define itu ya, definitionnya itu construct ya, lalu self, lalu titik 2. Nah, sekarang kita mau mencoba melakukan codingnya. Kita mau menampilkan teks ya. Sebelum menampilkan teks, ada fungsi untuk menuliskan teks kan ya, tapi kita harus memasukkan itu ke dalam suatu label atau variabel. Jadi misalkan ada suatu variabel teks 1 ya, sama dengan, nah kita gunakan nih fungsi yang sudah ada di dalam manim itu. Waktu saya gunakan teks, misal T-nya huruf besar ya, nanti akan muncul misal TE misalnya itu ya. Nah ini ada teks seperti ini teks dalam latex ya. Tapi juga ada txt, nah seperti ini ya. Ini teks yang biasa ya. Ada juga misalkan kalau saya ingin mengetik persamaan matematik ya, misalkan integral ya, atau misalkan pangkat ya. Saya menggunakan mat, M-nya harus besar ya, mat. Nah, akan muncul di sini ya, di sebelah kanan kita bisa, nah ada mat teks. Ya. Oke, tapi sebelumnya kita teks yang biasa dulu ya. Teks yang biasa seperti ini. Selalu kalau kita menggunakan fungsi seperti ini ya, kita harus memberikan kurung buka. Kita ketik kurung buka, dia otomatis akan ada kurung tutupnya seperti ini. Nah, tentu saja kalau kita nggak tuliskan teksnya apa, ya nggak akan muncul ya. Kita harus tuliskan dulu. Misalkan teksnya adalah Suntar belajar manim. Ya, misalnya seperti ini. Oke. Nah, kalau sampai di sini, ini artinya ya, teks yang isinya adalah Suntar belajar manim, kita masukkan ke dalam suatu variabel teks 1 itu, tapi belum tertampilkan, ya, belum tertampilkan di dalam kanvas atau layar ya. Nah, dengan demikian untuk menampilkan saya bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah bisa self add ya, menambahkan. Nah, perhatikan ini self ya, ini self di sini harus sama ya. Self titik ya, bisa add ya. Terus kasih kurung buka, otomatis ada kurung tutupnya ya. Nah, self add yang mana nih? Tentu saja yang teks 1. Nah, waktu saya ketik, dia sudah akan otomatis di sini. Kita klik oke. Nah, lihat ya, nggak ada problem di sini. Oke. Nah, kita coba ya melihat ya, apa yang terjadi kalau saya generate. Nah, waktu saya generate, saya harus ke kanan atas di sini ya. Di sini ada run file Python ini ya. Kita run Python file-nya dulu. Waktu saya klik di sini, nah di bawah ini langsung dia akan otomatis ke terminal. Cepat sekali ya, langsung dia sudah langsung ke sini. Biasanya kalau ini cukup banyak ya, animasinya juga ribet ya, rumit, maka ini akan cukup panjang ya. Mungkin sekitar beberapa detik atau bahkan bisa berapa menit. Setelah semua selesai ini di run ya, nah kita kemudian saya mau tampilkan ya, tampilkan di sisi ini, side view-nya. Maka saya ke ini atau Ctrl R juga boleh ya. Waktu saya tekan ini, yang kanan ini, yang warna kuning ini, akan muncul di sini kelas yang ingin saya tampilkan. Nah, di sini ada kelas tutorial teks 1. Saya bisa juga tulis di sini ada kelas yang lain, kelas misalkan tutorial persegi misalnya ya. Nanti akan muncul tutorial teks 1, tutorial persegi, tinggal dipilih. Nah, saya pilih yang ini ya, tutorial teks 1 karena saya hanya membuat kelas yang ini. Oke. Waktu saya klik, nah sudah mulai di-generate ya. Kita tunggu ya. Nah, sebelah kanan langsung muncul. Nah, begini. Jadi tampilannya adalah Suntar belajar manim. Ya. Tetapi saya ingin misalkan Suntar belajar manim ini ada warnanya. Berarti saya masuk ke dalam kurung ini, kasih koma ya. Lalu, nah perhatikan waktu saya kasih koma di sini ada beberapa pilihan. Nah, saya gunakan misalkan warna ya. Saya pilih warna. Color-nya itu adalah, nah
khusus kalau dia di dalam, itu harus pakai tanda sama dengan. Lalu pilih warnanya, ingat, menuliskan warna harus huruf besar semua. Menuliskan posisi up, down, ya, lalu right atau left gitu ya, itu juga harus huruf besar semua ya. Nah, color di sini saya pilih red misalnya, huruf besar semua. Nah, di situ ada pilihannya langsung ya, di sini ya. Ada red yang A atau yang B, saya lupa itu gradasinya seperti apa, silakan Anda boleh coba nanti iseng ya masing-masing ya. Saya pilih red ya. Oke. Nah, perhatikan kalau misalkan ini huruf kecil, misalnya huruf red. Jadi salah tuh ya, jadi warna putih ya. Bahkan di sini ada problem nih, kalau kita klik problem di sini red is not defined ya. Jadi di sini harus huruf besar semua. Nah, seperti ini. Oke, kita coba generate lagi. Nah, waktu kita generate tidak perlu kita klik ini. Ini tadi kan muncul side view, maka yang tadi itu kegeser ke sini ya. Nah, kita nggak perlu misalkan klik ini berulang-ulang, cukup kita save saja, Ctrl S. Sambil di save ya, di update, sambil dia akan generate ulang ya, Ctrl S. Otomatis juga nanti animasinya akan ngulang di sebelah kanan itu. Nah, sambil tunggu, nah sudah. Nah, ini menjadi warna merah, seperti yang kita inginkan. Oke, nah, untuk memberikan warna, tidak hanya bisa dilakukan seperti yang saya lakukan ya, kadang-kadang ada yang lebih rumit sehingga saya harus mengetikkan itu di luar. Kalau saya ketikkan warna itu di luar perintahnya, ini saya tutup dulu ya. Maka saya di sebelah kanan harus kasih titik ya, dot ya, set warna. Nah, set garis bawah dulu, lalu color ya, warna. Nah, seperti ini. Tapi bukan sama dengan buka kurung dan tutup kurung. Begitu saya mengetik buka kurung sekaligus tadi tutup kurungnya akan muncul seperti ini. Nah, baru kita tulis warnanya red atau yang lain ya, green lah ya, supaya kita bisa lihat ada perubahan ya, green. Nah, seperti ini. Ctrl S, kita akan lihat warnanya menjadi seperti apa. Lalu dia berubah ya, tada, jadi hijau ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini pemberian warna ini, color ini tidak hanya bisa dilakukan di dalam sini, tapi bisa saya keluarkan. Misalkan saya coba keluarkan ya. Saya hapus ini. Saya memberikan perintahnya itu di luar. Nah, waktu memberikan perintah di luar, nggak sama ya. Tapi harus ada dot di sini, titik ya. Set. Ya, misalkan set apa gitu ya. Set warna, set ukuran ya. Di sini set color. Nah, ini tidak bisa pakai sama dengan, harus pakai tanda kurung. Seperti yang biasa, kalau kita ketik buka kurung, dia otomatis tutup kurungnya juga langsung ada. Nah, warnanya tentu saja harus huruf besar semua, apa di dalamnya misalkan blue ya. Seperti ini. Nah, kita coba generate ulang ya. Nah, waktu kita generate, sekali lagi kita bisa menggunakan save ya, Ctrl S atau save, dia akan save sekaligus akan generate ulang. Ini akan muncul dengan otomatis yang baru. Suntar Baja Manim, warna biru. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau misalkan saya tidak ingin ini di sebelah sini ya, saya ingin misalkan di bawahnya. Bisa juga, ini saya enter dulu ya. Ini saya hapus ya misalnya. Set color ini, misalnya seperti ini, saya hapus. Ya. Nah, bisa juga variabel ini yang kita kasih perintah seperti ini. Teks 1 titik ya, set color blue. Sama saja kalau misalkan tadi di sebelah kanan ini langsung, tapi bisa juga setelah teks 1 kita perintahkan untuk tuliskan ini, kita input ini ya, baru di sini teks 1-nya kita berikan perintah mengubah warna set color-nya. Bisa juga seperti ini. Ya. Kalau seperti ini kan mungkin lebih ini ya, lebih padat, lebih ke bawah. Jadi nggak nabrak sampai ke kanan, memanjang ke kanan ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ingin memberikan lagi suatu perintah, misalnya teks 1 ini agak dinaikkan, tinggal dot bisa shift. Perhatikan shift ini, itu adalah menggeser. Menggeser kemana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu ya. Bisa atas kiri, atas kanan, dan sebagainya. Tapi harus huruf besar semua. Jadi misalkan saya mau geser ke atas, up-nya harus huruf besar semua. Ya. Oke, seperti ini. Kita coba ya, Ctrl S, kita generate ulang, sambil di save, dia akan generate ulang, lalu ini akan muncul tampilannya baru. Nah, naik ke atas ya, satu-satuan. Bagaimana kalau up-nya ini saya kalikan dengan 3? Seperti ini. Ctrl save sekali lagi, Ctrl S sekali lagi ya, kita save. Nah, dia akan naik 3 satuan seperti ini.
Nah, bagaimana kalau misalnya ya, shift-nya ini saya bukan ingin up, tapi saya ingin up tapi ke kanan gitu ya. Jadi up-nya 3 kali, lalu, ke kanannya itu 1 kali saja, right, RIGHT, ingat huruf besar semua. Nah ini, Ctrl S ya, kita lihat apa yang terjadi, dia akan geser ke kanan satu satuan. Nah, seperti itu ya. Bisa juga, langsung otomatis misalkan, upright ya, saya bisa pakai UR ya, bisa UR ini upright. Nah, itu ada di sini tuh, upright. Ini satu satuan ya, jadi ke kanan atas satu satuannya. Ctrl S, dari yang tadi, dari yang tengah ya. Dia akan di sana. Nah, ingat acuannya di tengah, lalu dia naik ke atas dan ke kanan satu satuan UR. Kalau saya kalikan 2, berarti UR-nya itu dari tengah sini dia akan UR-nya 2 satuan begitu ya. Ctrl S, kita coba lihat hasilnya. Oke ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada teks yang lain ya? Di sini saya bikin teks yang lain, coba saya enter supaya kelihatan lebih mudah. Kalau saya tulis di bawah sini juga boleh saja ya, misalnya di bawah sini ya. Tapi kalau misalnya saya di sini mungkin bisa lebih mudah membedakannya. Teks 2 kita definisikan, kita isi ya dengan suatu teks. Misalkan teksnya apa, dalamnya itu adalah, ternyata mudah ya, gitu, belajar manim ya. Ternyata mudah ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian, saya mau langsung, set color-nya di sini aja ya. Misalkan, ungu ya, purple. Oke, seperti ini. Perhatikan ini masih gelap. Kenapa? Karena waktu kita memasukkan, ternyata mudah ya kalimat ini dengan warna ungu ini ya ke dalam variabel ini, teks 2 ini belum dipanggil kan, belum belum dilakukan suatu perintah untuk ditampilkan karena self add itu kan menampilkan, ini belum ditampilkan. Jadi untuk menampilkan teks 2 bisa di sebelah ini kasih koma, teks 2. Nah, seperti ini. Nah, lihat warnanya langsung berubah ya, sama seperti yang di atas ya. Ctrl S, kita lihat apa yang terjadi. Ingat, standarnya adalah teks 2 pasti akan di tengah. Nah, seperti ini, ternyata mudah ya. Tapi saya mau ternyata mudahnya ini tepat di bawah sini. Di bawah teks 1, Suntar Belajar Manim. Bagaimana? Nah, maka teks 2 ini ya. Teks 2 ini saya kasih titik ya, saya kasih suatu perintah lagi atau di sebelah kanan set color ini juga bisa, tapi saya di bawah saja teks 2 yaitu next next to ya. Nah, perhatikan nah ini muncul ya next to ya. Oke, next to ingat kasih kurung. Nah, apa nih? Next to apa? Next to teks 1 koma, lalu saya mau di bawahnya down ya. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ini kalau nggak di enter juga nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Ini saya enter supaya bisa terbaca dengan mudah oleh Anda yang melihat di layar ya. Ctrl S. Lalu ternyata mudahnya akan langsung di tepat di bawahnya Suntar Belajar Manim ya. Nah, perhatikan bahwa kalau misalkan waktu kita membuat coding ini ya, ini kan from sama kelas ini kan satu garis ya. Lalu definisi ini harus menjorok ke kanan. Semua ini harus menjorok ke kanan ya dibandingkan definisi. Karena kalau misalkan ini saya coba backspace ya ke kiri begini ya, segaris ya, satu kolom dengan definisi ini, jadi problem tuh ya jadi problem. Jadi teks satu ini memang harus dibuat menjorok ke kanan ya, lebih dalam lagi dibandingkan DF ini ya. Jadi saya tap lagi. Nah, seperti itu. Nah, problemnya hilang langsung ya. Oke. Jadi kalau ada problem-problem seperti itu bisa dicoba-coba cari ya kesalahannya di mana. Karena memang ini bahasa yang cukup peka ya terhadap spasi ya, terhadap posisinya, lalu kemudian terhadap misalkan huruf besar dan huruf kecilnya ya. Sekarang kita mau coba bukan hanya self add itu kan menampilkan secara image ya, secara image atau gambar. Bagaimana kalau kita save play ya, kita menggunakan animasi. Nah, saya mau matikan ini ya, tapi bisa dengan 2 cara yaitu bisa saya hapus, saya delete semua. Ketika kita delete, ya delete ini semua, ya berarti tentu saja kalau ingin ini ada lagi kita ketik ulang. Tapi ada cara lain adalah kita mematikan ini supaya tidak terbaca oleh Python yaitu dengan cara menambahkan kasih tanda pagar. Artinya ini cuma kayak semacam keterangan, bukan kode yang dibaca ya oleh pemrograman Python ya atau manim gitu ya. Jadi ini benar-benar dianggap tidak ada gitu ya. Nah,
atau dihapus juga nggak apa-apa ya. Ini kalau misalkan seperti ini kan mudah sekali. Kalau suatu hari saya ingin lagi ada kalimat ini, jadi tinggal saya hapus pagarnya. Nah, langsung akan muncul kembali dan bisa terbaca oleh bahasa pemrogramannya ya. Ini saya hapus aja ya karena memang saya tidak butuh. Nah, di sini kita coba membuat animasi self play. Jadi selain ada save it ini, ada save play ya. Nah, save play-nya apa? Perhatikan di dalam ini harus ada perintah lagi. Jadi save play misalnya create ya, membuat ya. Create apa? Teks 1. Ya, perhatikan ini ada di sini, oke. Lalu create teks 2. Seperti ini. Loh, kenapa nggak bisa create misalnya teks 1, teks 2? Itu kayaknya akan problem. Kita coba ya. Ini kalau bisa teks 1, teks 2 gitu ya. Ini kurang tanda kurung ya, seperti ini ya. Memang nggak ada problem, coba kita Ctrl S ya, kita lihat apa yang terjadi kalau begini. Apakah bisa? Nah, ternyata error ya tuh, type error ya. Karena memang kalau di dalam save play ya, ini kan ada perintah. Nah, ini harus dipisah nih, ada create teks 1 ya. Kemudian ini harus create teks 2. Seperti ini. Oke ya. Nah, oke, problem sudah nggak ada, kita coba Ctrl S lagi ya. Kita generate ulang, kita lihat apa yang terjadi. Nah, perhatikan karena ini animasi, ini bisa lebih lambat ya, di generate-nya. Oke, sudah selesai. Nah, perhatikan, dia bentuknya bukan picture ya, bukan gambar yang sudah muncul, tapi ini akan bergerak. Seperti ini. Shooter Benjamin ternyata mudah ya. Ini sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali. Maka supaya saya bisa lebih lama, ini kalau misalkan ini kan jalannya video ya. Jadi kalau saya klik di sini ya, saya klik di sini, ini akan pause ya. Kalau saya klik lagi berarti play seperti ini. Tapi kan cepat ya. Supaya agak lebih lama, saya bisa dibawakan tambahkan waktu seperti waktu delay-nya ya. Ini namanya self wait. Buka kurung. Nah, kalau tidak ada isinya, nanti standarnya itu berarti 1. Tapi kalau ada isinya, misalkan 2, berarti 2 detik gitu ya. Nah, ini saya nggak isi dulu ya. Kita lihat ya. Ctrl S. Ini pasti akan lebih panjang ya waktunya. Jadi setelah ini muncul, dia akan tambah 1 detik lagi, biasanya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Bagaimana kalau misalkan self wait-nya ini saya kasih 3 detik. Ctrl S. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Belum ya? Oke. Nah, tuh lebih panjang ya. Nah, kita coba lihat ke filenya langsung ya. Jadi setelah saya mengenerate ini, lalu kalau saya ke folder ini ya tadi ya video di Manim ya, misalkan di folder Manim nih. Nah, tentu saja sudah ada tutorial pertama ya. Tapi ini kan file Python-nya ya. Tapi dia akan mengenerate file video dan gambar itu, picture itu di media. Saya klik media. Perhatikan ada image ya. Image ini tutorial pertama, nah ada di sini. Bentuknya gambar. Nah, ini yang sudah pernah kita generate ya. Nah, begini, gambar ya, picture. Tapi bisa juga yang ini media, lalu kita kembali video. Di video ini, yang tutorial pertama, itu yang, nah ini 1080, ini kayaknya 60 ya. Kita coba lihat video hasil generate-nya, kita open with, terserah yang manapun, saya pakai VLC misalnya. Di sini nanti akan kelihatan ada waktunya, berapa detik nih, tuh, 4 detik. Ya. Saya ulangi ya. Jadi tulisannya akan muncul seperti tadi. Lalu lihat waktunya di sini 4 detik. Nah, mengapa 4 detik? Ya, kalau kita perhatikan, kita kembali ke Manim tadi ya. Nah, di sini create teks 1, create teks 2. Ini kalau saya tidak definisikan runtime-nya itu dianggap 1 detik. Lalu self wait-nya 3 detik. Jadi setelah ini muncul 1 detik ya, dia harus menunggu 3 detik. Maka totalnya 4 detik. Seperti itu. Nah, misalkan saya kasih di sini koma ya. Jadi di create 1, di create 2, ini save play animasi ini saya kasih runtime. Huruf kecil semua ya. Garis bawah time misalnya 5 ya. Artinya nanti teks ini akan dianimasi munculnya itu selama 5 satuan waktu ini. Kita coba Ctrl S.
Ya, di sini perlu beberapa waktu ya. Mungkin kalau Anda menggunakan komputer yang lebih baik ya, performance-nya bisa lebih cepat ya. Ini saya punya laptop kayak udah agak lemot. Jadi ini 5 detik itu agak lambat ya. Seperti ini. Ditambah lagi dengan wait-nya itu 3 detik. Oke ya. Nah, sekarang ini kan teks 1 ya, lalu ada teks 2 ya. Bagaimana kalau misalnya saya mau animasinya ya? Animasinya nggak cuman create seperti ini, lalu ada runtime-nya, misalkan saya kecilkan dulu deh ya, runtime-nya 1 aja ya. Saya mau pindahkan lagi ya si si teksnya itu ke bawah ya, ke tempat yang biasa ya. Jadi di bawah sini, setelah melakukan play ini ya, saya mau pindahkan dia, misalkan teks 1 ya. Teks 1 ya, kemudian ke posisi ya, kita shift lagi ya. Shift kemana? Kita mau shift, tadi kan dia naik ke atas ya. Nih, UR2 ya. Nah, saya mau ke kiri bawah, berarti down dan DL berarti. Down left, di dalam sini, DL. Ya, 2, seperti ini. Nah, ini kan yang tertampilkan yang ini ya, yang sebelum dilakukan perintah teks, lalu shift ya. Nah, maka ini perintahnya ini harusnya ada di atasnya dia, supaya waktu ditampilkan save play ini, dia sudah dipindahkan gitu. Boleh di bawah sini, boleh di sini juga ya. Saya di sini aja ya. Jadi oke, saya tap di sini. Oh. Nah, seperti ini ya. Kita coba ya. Ctrl S. Ya, tadi dia up right 2 satuan ya, kemudian down left 2 satuan, harusnya balik lagi. Kemana? Harusnya ke tengah ya. Jadi Suntar Belajar Mandiri itu harusnya di tengah. Nah, ini ya, di tengah. Dan ternyata ini harus di bawahnya tetap ya. Karena saya definisikan teks 2 itu dia selalu next to kepada teks 1 di mana dia selalu di bawahnya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau ubah sekarang? Seperti ini. Misalnya tadinya, ini saya hapus ya, shift-nya saya nggak ada shift deh, misalnya. Ada shift-shiftan, ini juga nggak perlu ada shift. Oke. Lalu yang teks 2 ini juga saya hapus dulu. Semua ini. Nah, jadi ada teks 1, di mana teks 1 Suntar Belajar Manim, lalu warnanya biru ya. Ada teks 2, di mana teksnya adalah ternyata mudah ya, lalu warnanya ungu ya, purple ya. Nah, sekarang saya mau lakukan transform ya. Jadi animasinya adalah transform dari teks 1 menjadi teks 2. Nah, ini kurang tutup kurung ya. Nah, oke. Ini kita bisa lakukan animasi ini selama beberapa detik ya. Misalkan saya mau runtime, misalnya runtime-nya 1 saja ya, atau 2 deh ya. Oke, ini terlalu lama, self wait-nya kita 2 saja. Kita coba Ctrl S, apa yang terjadi ya. Kita mentransform dari teks 1 ke teks 2. Nah, begitu ya. Jadi tadinya itu, jadi ini kan teks 1 adalah Suntar Belajar Manim ya, lalu sudah ada warnanya. Teks 2 kita sudah input dengan nilai ini ya, tapi kan belum muncul ya. Nah, save play berarti kita munculkan. Nah, transform teks 1, berarti teks 1 sudah ada di tengah, karena saya tidak geser ya, saya tidak definisikan shift right atau apa, pasti dia muncul di tengah, teks 1 itu. Lalu ditransform, berubah bentuknya menjadi ke teks 2 nih. Ternyata mudah ya, gitu ya. Dan runtime-nya, waktu perubahan transformasi kalimat itu dari teks 1 ke teks 2, itu 2 detik ya. Jadi menjadi seperti ini. Kita coba lihat ya. Sudah Belajar Manim, menjadi ternyata mudah ya. Oke, ini adalah beberapa cara ya untuk menampilkan teks ya, lalu memindahkan, lalu mengatur posisi dan sebagainya ya.
Nanti di video selanjutnya kita akan mencoba masuk kepada bentuk ya. Oke, sampai di sini dulu.